Pergi liburan ke negara Peru berangkat dari kota Gederi. Nonton bareng lebih seru daripada nonton sendiri. Selamat datang di channel Crush Movie. Nah, kali ini Mimin bakalan sedikit berbeda nih. Film yang kali ini bakal Mimin review berjudul Death Race. Dari judulnya aja ngeri banget kan guys. Film ini tayang pada tahun 2008 dan mendapatkan rating 6,4 dari versi IMDb. Film ini bercerita tentang ekonomi Amerika Serikat telah jatuh ke dalam bencana dan membuat meningkatnya angka pengangguran serta kejahatan. Selain itu, banyak perusahaan swasta menguasai sebagian besar penjara di seluruh negara untuk mencari keuntungan. Salah satunya dengan mengadakan seri balapan secara modern. Pertarungan tersebut diikuti oleh para narapidana di sana dengan mobil yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Jensen Ames dijebak atas pembunuhan istrinya di hari yang sama ketika pabrik baja di tempat ia bekerja sedang ditutup. Penasaran dengan kelanjutan cerita ini? Sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, supaya channel Crush Movie semakin berkembang. Dan inilah film Death Race. Awal film ini kita diperlihatkan dengan balapan maut yang sedang dimulai. Ada seorang pria bertopeng dengan perempuan di dalam mobil. Ia memiliki banyak musuh yang saling tembak dengan aksi kejar-kejaran. Saat tembakan terus berlangsung, asap dan minyak mobilnya habis, sampai musuhnya menembakkan peluru besar. Wanita ini berhasil keluar lewat atas mobil, sedangkan mobilnya meledak dengan pria bertopeng di sana dan membuatnya tewas. Seorang pria bernama Jensen Ames bekerja di sebuah tambang yang ilegal. Dia bekerja sangat keras di depan api demi menghidupi keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Nah, waktu itu semua orang di PHK dan penerimaan gaji terakhir. Jensen Ames dan teman-temannya mengambil gajinya. Polisi datang dan membubarkan mereka semua. Jensen dan yang lain pun bertarung dengan melawan polisi. Malamnya, Jensen pulang ke rumahnya. Dia memiliki anak yang masih bayi dan istri yang sangat dia cintai. Saat Jensen pergi melihat anaknya, saat dia kembali tiba-tiba istrinya sudah meninggal dibunuh oleh seseorang. Jensen dituduh sebagai pelaku pembunuh istrinya dan ditangkap oleh polisi. Jensen dibawa ke sel paling ketat karena kasusnya yang berat. Dia disiksa dan dimandikan sebelum masuk ke dalam sel. Saat akan diantar ke selnya, Jensen langsung menghabisi dua tahanan yang lain yang mencoba mengganggunya. Saat sarapan, ada tiga pria yang sedang makan sambil melihat Jensen karena dia tahanan baru. Jensen didatangi oleh pria yang tiba-tiba dia meludahi makanan Jensen karena semua tahanan tidak terima Jensen sebagai pembunuh istrinya. Jensen berantem dan untungnya petugas datang. Jensen dibawa ke ruang kepala tahanan. Di ruangan itu, Jensen akan dimasukkan ke sel karantina karena telah membuat ulah. Tapi kepala tahanan ini memberi penawaran menarik pada Jensen. Jensen diminta menggantikan Frank yang tewas saat balapan maut. Dia diminta menyamar menjadi Frank yang memakai topeng dengan jaminan dia akan bebas kalau dia menang. Awalnya Jensen menolak, tapi saat kepala tahanan mengancam anaknya, akhirnya dia menerima tawaran itu. Frank diantar ketiga orang tadi. Dia adalah Cobb dan dua orang Gunner dan Liz yang akan menjadi tim. Dia diperlihatkan bengkel dan mobil yang akan dia bawa balapan maut seminggu lagi. Dia diberitahu kalau 60% kekalahan dalam lomba ini adalah kematian. Tapi timnya yakin Jensen bisa memenangkan ini sebagai Frank. Mereka bercerita kalau akan ada pendamping wanita sebagai teman bekerja saat balapan. Musuh Jensen sangat kuat dan rata-rata seorang pembunuh yang handal dalam balapan maut. Mereka sudah pernah membunuh 5-10 orang dalam waktu balapan maut berlangsung. Ada satu pria musuh berat Frank yang sangat dendam pada Frank dan akan membunuhnya di balapan maut nanti. Ada pria yang turun dari mobil yang akan menjadi musuh Frank yang memakai gelang GPS, dan itu mirip dengan gelang yang dipakai pembunuh istri Jensen. Balapan babak pertama akan dimulai. Jensen memakai topeng Frank dan banyak tahanan yang mendukung Frank. Frank masuk ke mobil dan pasukan tahanan wanita datang menemani semua peserta balapan. Frank ditemani oleh Case. Case ini tahu kalau itu bukan Frank, jadi Jensen bisa bebas. Karena kacanya yang gelap, dia melepaskan topengnya untuk balapan maut ini. Acara pun dimulai. Banyak penonton yang bergabung karena kembalinya Frank. Jensen mulai balapan tapi dia ada di posisi terakhir.
Tentunya, Case memberi jalan pintas dan membuat Jensen bisa mendahului yang lain. Aksi tabrak tabrakan pun terjadi. Jensen juga melawan menabrak yang lain. Jensen mau lagi lewat jalan pintas, dan di putaran kedua, perisai mulai aktif. Mereka berlomba mendapatkan perisai dan menembakkan ke yang lain. Kepala maut juga aktif, dan satu mobil tertangkap kepala maut. Yang lain terus balapan, dan begitu pun dengan Jensen. Satu mobil terbakar dan pesertanya tewas tertabrak. Dua peserta udah gugur, tapi yang lain masih kuat balapan. Semuanya saling tembak dan Jensen hampir menang. Dia juga menabrak satu mobil yang membuat mobil itu terbakar. Tapi dia melihat pria yang memakai gelang GPS yang membuat fokusnya terlalih dan kalah di babak pertama. Di bengkel, Case bilang pada tim Jensen kalau Jensen teralih oleh sesuatu yang membuatnya tidak fokus. Jensen meminta mengundurkan diri dan kembali ke penjara. Tapi kepala penjara butuh Jensen sebagai pengganti Frank untuk mendapatkan banyak penonton, dan lagi-lagi kepala penjara ini mengancam anak Jensen yang membuat Jensen tidak bisa menolak. Jensen mengobrol dengan Cox dan Coxnya tidak percaya kalau Jensen membunuh istrinya. Jensen menceritakan tentang istrinya dan sangat dia cintai, dan dia menemukan pembunuhnya di sini. Jensen bekerja di bengkel, tapi Liz menyuruh Jensen pergi istirahat. Jensen awalnya menolak, tapi saat ada pria yang dia tahu sebagai pembunuh istrinya itu lewat, Jensen menghampirinya. Ternyata dia adalah lawan balapannya. Jensen dikeroyok oleh timnya. Saat Jensen akan dipukul, Liz menolongnya. Jensen kembali melawan dan memukuli semua pria di sana. Saat Jensen hampir membunuh pria itu, petugas sel datang dan menghentikan mereka. Esoknya balapan kedua akan berlangsung. Jensen bersiap untuk balapan selanjutnya. Tersisa 6 peserta yang masih bertahan, termasuk Pachinko, yaitu pembunuh istri Jensen. Jensen terfokus pada Pachinko untuk membunuhnya. Jensen tidak mengejar mereka dan seperti berjalan pelan-pelan. Jensen masuk ke terowongan dan menanyakan sesuatu pada Case. Dia menanyakan apakah Case yang membunuh Frank. Case mengaku karena dia dijanjikan surat bebas jika berhasil membunuh Frank. Case membuat rencana sendiri dan menemani Frank balapan dan membuat Frank tewas. Jensen memepet mobil Pachinko. Jensen mengambil perisai untuk menembak Pachinko. Dia berjalan mundur dan menembak pada mobil Pachinko. Mobil Pachinko pun terbalik. Dia keluar dengan keadaan luka. Jensen berhenti dan turun menghampiri Pachinko dan langsung mematahkan lehernya. Tapi Pachinko bilang kalau dia diperintah kepala penjara. Kini fokus Jensen adalah membunuh kepala penjara yang licik ini. Kapal tempur pun dilepas. Kapal ini menembak ke semua peserta dengan harapan semuanya kalah alias tidak ada yang menang. Semuanya berusaha menghindar terus dan ada beberapa yang tertembak dan gugur. Satu lagi terkena perangkap kapal tempur dan dia pun gugur. Ini tinggal Jensen dan Joe yang bertahan. Kapal tempur terus berusaha membunuh mereka, tapi Jensen kini bekerja sama dengan Joe dan membuat kapal tempur terkena kepala mata yang membuatnya meledak di tempat. Babak kedua yang bertahan kini tinggal 2 peserta, yaitu Jensen dan Joe. Malamnya, di bengkel Jensen menghampiri Joe. Mereka sedikit mengobrol tentang tujuan balapan mereka masing-masing. Jensen bilang kalau kepala penjara lah yang ingin mereka semua tewas. Hari berganti. Tim kepala penjara memasang alat peledak di mobil Joe dan Jensen. Semua tahanan berkumpul dan kepala penjara yang licik ini memberikan sambutan. Saat sambutan selesai, Cook memberitahu Jensen sesuatu. Jensen meminta timnya menambahkan minyak setengah galon lagi. Jensen pergi menemui Joe dan Joe yakin kalau dia akan menang dan akan bebas setelah ini. Joe mengusir Jensen karena babak ketiga akan dimulai. Babak ketiga akan dimulai, Jensen sudah memiliki surat kebebasan yang akan ditandatangani jika dia bisa menang. Balapan dimulai. Jensen dan Joe balapan. Petugas balapan curang. Dia mematikan perisai dan pertahanan saat Jensen lewat dan menghidupkannya kembali saat Joe lewat. Joe menembak terus ke mobil Jensen, sedangkan Jensen tidak memiliki pertahanan sama sekali. Petugas balapan senang melihat Jensen akan mati. Sampai akhirnya Joe dan Jensen tiba di tembok pembatas. Sebelumnya mereka mengambil tameng. Jensen dan Joe berhasil menembus pembatas dan mereka kabur keluar area balapan ini. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Kepala penjara mulai panik dan mematikan acara live TV. Ternyata Jensen dan Joe bekerja sama melarikan diri dan membunuh kepala penjara. Kepala penjara makin marah, apalagi peledak di mobil Joe dan Jensen tidak berfungsi. Jensen dan Joe dikejar oleh para polisi, tapi polisi lebih memilih mengejar Jensen. Sampai tibanya di pelabuhan, Joe dan Jensen keluar dari mobil, sedangkan Case mengendari mobil dan menggantikan posisi Jensen.
Case berani melakukan ini karena dia sudah memiliki surat bebas. Polisi terus mengepung mobil Jensen dan Case keluar sebagai Frank bertopeng. Sedangkan Jensen dan Joe berhasil kabur bersembunyi di kereta yang berjalan. Kepala penjara sangat kecewa. Dia mendapatkan kado dari seseorang dan saat dibuka, bom pun meledak. Ternyata Cook yang meledakkannya. 6 bulan kemudian, Jensen dan Joe bekerja di bengkel mobil. Dia kedatangan seseorang yang sepertinya musuh mereka, tapi yang keluar ternyata Case. Case kini bebas dan masih bisa berjumpa dengan Jensen dan Joe. Jensen juga ternyata menjaga anaknya sendiri sambil membawanya bekerja. Mereka akhirnya bebas dan kembali ke kehidupan bebas di luar. Gimana dengan filmnya? Bagus kan? Balapan saling bunuh demi mencapai kemenangan. Keren banget gak sih filmnya ya? Sampai gak terfikirkan gitu. Bisa ada balapan maut kayak gini. Sebelum Mimin pergi, silahkan tombol subscribe, like, dan share ya, supaya channel Crash Movie semakin berkembang. Dan see you!